Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai proses penanaman bunga kol atau kembang kol atau brokoli, khususnya untuk tanaman yang kita tanam di polybag. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mulai dari awal sampai nanti pada proses pemanenan. Bagi rekan semua yang ingin bercocok tanam menanam kembang kol untuk taman di sekitaran rumah menggunakan polybag, ada beberapa hal yang perlu dicermati supaya tanaman tersebut nanti hasilnya berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, sehingga bunganya pun sesuai dengan harapan. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu mengenai benihnya. Benih kembang kol yang kita gunakan sebaiknya yang sempurna, dalam arti tidak luka atau tidak cacat, kemudian bersih dari kotoran, bebas hama, dan juga tentunya penyakit. Benih yang diambil dari jenis unggul dan tentunya benihnya sehat. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, ciri benih yang baik yaitu sebagai contoh, kalau kita masukkan ke dalam air maka benih tersebut akan tenggelam. Itu mengenai benih. Kemudian yang kedua, kembang kol ini lebih menyukai media tanam lempung berpasir dibandingkan dengan tanah liat, karena tanah yang seperti itu, tanah berpasir, mampu menahan akarnya sehingga lebih kokoh. Nah, kemudian tanah juga yang kita gunakan, media yang kita gunakan tentunya harus mengandung banyak bahan-bahan unsur-unsur organik. Sebagai contoh, di dalam media tanam tersebut sebaiknya atau harus mengandung magnesium, molybdenum, dan juga tentunya boron. Nah, itu tadi mengenai hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan agar tanaman kita nanti hasilnya bisa lebih baik. Kemudian bagaimana dengan langkah-langkah menanam kembang kol di media polybag? Yang pertama, kita siapkan saja tray semai atau polybag kecil untuk nanti persemaian. Kemudian kita buat media tanam, campur tanah dengan pupuk kompos secara merata. Kemudian bisa dimasukkan ke polybag kecil atau tray semai. Berikutnya, tanamlah benih yang kualitasnya baik ke dalam polybag kecil dengan kedalaman 0,5 cm kira-kira ya. Kemudian letakkan di tempat yang terkena sinar matahari tetapi tidak terkena air hujan, karena kalau terkena air hujan benihnya akan hilang nanti berceceran kemana-mana. Kemudian untuk penyiraman, lakukan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore hari. Kemudian setelah itu, setelah bibit yang kita semai tadi tumbuh, kemudian bibit dapat dipindahkan ke polybag yang lebih besar dengan kriteria memiliki 3 atau 4 helai daun atau kira-kira berumur 1 bulan, seperti itu. Kemudian dalam proses pemindahan ini, pindah tanam ini sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati agar struktur akar dari tanaman tersebut tidak rusak. Caranya, kalau menggunakan polybag, bisa kita tekan media tanah yang kita gunakan agar lebih menyatu supaya tidak buyar ya. Kemudian dibalik posisinya, ditahan dengan tangan, kemudian tinggal ditarik supaya tanah dan medianya itu tidak hancur sehingga akarnya tidak rusak. Nah, berikutnya bisa kita tanam dalam satu polybag itu satu batang ya. Kemudian posisi tanaman tersebut tidak usah kita pindah di tempat yang semula supaya tanaman-tanaman bisa beradaptasi dengan baik selama masa awal baru pemindahan tersebut. Kurang lebih 1 minggu, biarkan seperti itu. Jangan lupa juga penyiramannya, kemudian pemupukannya. Untuk pemupukan, berilah pupuk kompos atau pupuk kandang
secara merata, bisa 3 hari pertama kita berikan sedikit, kemudian selanjutnya bisa untuk perawatan 1 minggu sekali kita berikan. Jangan lupa juga untuk penyiramannya bisa kita siram secara teratur sampai kembang kol atau bunga kol berbunga. Untuk perawatannya tinggal melakukan penyiangan kalau ada gulma, kemudian ada pemupukan dan juga penyiraman. Setelah pemeliharaan yang baik, nantinya diharapkan tanaman kembang kol ini bisa menghasilkan bunga yang cukup bagus. Nah, kemudian tinggal tentunya kita menunggu masa panen. Nah, ketika untuk panen ini, panenlah saat masa bunga mencapai ukuran yang maksimal ya. Kalau bunganya sudah benar-benar besar dan padat atau mapat ya, itu bisa mulai kita panen. Kemudian kalau waktunya panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari sekalian dengan memotong tangkai bunga bersama dengan beberapa batang daun yang ada, supaya beberapa daun tersebut bisa untuk melindungi bunga-bunganya yang kita panen. Nah, itulah tadi singkat mengenai tata cara menanam bunga kol atau kembang kol di polybag. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang baru belajar bercocok tanam, terutama khususnya dengan kebun sayuran di pekarangan rumah atau di halaman rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan informasi yang saya berikan ini bisa menambahkan referensi dan kita bisa lebih semangat lagi dalam menyediakan sumber pangan gratis dan juga sehat untuk keluarga. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.